wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Ibu-ibu enggak kelihatan ya? Ntar ada di Indosiar, Ibu. Segala puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa pada pagi hari ini menjelang tadi sebelum subuh kita berada di rumah Allah. Alhamdulillah. Yang lain lagi asik-asikan naik sepeda, betul? Lagi lari-lari, lagi jalan-jalan, sehat jalan pagi. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita hari Minggu ini kita berada di rumah Allah Subhanahu. Kita berasal dari Allah. Di mana kita berada dan di mana kita berada, ujung-ujungnya inna lillahi wa inna ilaihi. Kita milik Allah dan akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan hadirnya kita semua mendapatkan rahmat, keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tak lupa kita membaca salawat dan salam, karena dengan perantaranya kita menerima ajaran yang benar, yakni ajaran Islam. Al-Mukarramun para alim ulama di tengah-tengah kita ini, alhamdulillah ada guru-guru kita semua. Mudah-mudahan kita kumpul bareng, bukan cuma di dunia, juga kumpul bareng nanti di akhirat. Al-Mukarramun Bapak Kiai Haji Mutayahaka Al-Mukarram, Bapak Kiai Haji Yahya Yasin Yahya Hashim, juga Bapak Ketua, suaranya kesono ya, kemari hilang. Bapak Ketua RW kita, Bapak Ustadz Haji Guntur, dan Ketua RT kita ini namanya Bapak Ustadz Haji Jainuddin Muhajar. Dihajar terus. Juga qori kita Bapak Ustadz Haji Mulyadi, punya mantu yang begitu suaranya kalau belum mati jangan kuburin dulu. Bapak Ustadz Mahruf Kofer, Bapak Ustadz Asmadi Nisin, Bapak Ustadz Haji M. Yasin, Bapak Ustadz Abdul Razak, juga semua para tamu-tamu Allah, tamu-tamu Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mohon izin untuk berikan tausiah di tempat ini yang kedua kali saya silaturahim. Yang pertama di rumah Bapak Ustadz Guru Mahruf Kofer.
Ini yang kedua, saya 3:30 udah berangkat tadi. 3:30 udah berangkat. Subuh saya sampai di Masjid Jami Bani Babumanan, Minan. Ya, saya sholat di situ. Setelah itu saya alhamdulillah bisa nebah di sini. Oh, nejen saya ceramah gak lama-lama, insya Allah 3 jam selesai. Iya, 2 jam kurang 30 menit. Ngaji nggak usah lama. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Tung keripik hai tulang bawang, corona sudah hilang, ganti musim kondangan. Tung keripik hai tulang bawang, kalau pergi ngaji cium tangan suami. Bu, udah salaman belum sama suaminya? Udah. Mau kondangan cium tangan suami, mau ngantar anak cium tangan suami. Kenapa seorang istri kalau dia salaman cium tangan suaminya, maka dosa-dosa yang kecilnya rontok. Mau rontok, Bu? Bu, mau rontok nggak rasanya? Udah cium tangan suami? Mudah-mudahan yang di atas semua istri-istri yang soleha, amin. Kenapa semuanya istri-istri yang soleha? Karena bapak-bapaknya alhamdulillah suami-suami yang soleh. Suami yang soleh ngopi boleh kemana-mana. Ya, ngopi boleh di mana, tapi nyusu tetap di rumah. Setuju, Bu? Ya kagak dia. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Hari ini kita di rumah Allah satu, kita melaksanakan salat subuh, alhamdulillah berjamaah. Yang kedua di rumah Allah ini tadi kita membaca Al-Quran setelah salat subuh. Bahkan tadi kita pun mendengarkan dan bareng-bareng ada yang membaca Al-Quran. Kemudian kita pun tadi telah bersolawat, betul. Kemudian kita pun berdoa. Kemudian kita pun berzikir, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu. Dari konteks ini, yang pertama kita berada di rumah Allah. Kita berada di rumah Allah. Ada 3 rumah Allah yang lebih dulu masuk surga. Masjidil Haram di kota Mekah, Masjidin Nabawi di kota Madinah, Masjidil Aqsa di kota Palestina. Ini rumah-rumah Allah yang lebih dulu nanti bakal masuk surga. Miftahul Jannah nyusul belakangan. Alhamdulillah. Dan nanti ketika masuk surga nih, Miftahul Jannah, dia akan memberikan syafaat, akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang pernah berada di mushola Miftahul. Alhamdulillah. Siapa yang mereka panggil dulu nanti? Bukan imamnya, bukan. Bukan makmumnya, bukan. Bukan yang baca Quran, bukan. Bukan yang azan, yang qomat, bukan. Apalagi marbotnya. Nanti yang lebih dulu bakal dipanggil masuk surga, mushola Miftahul Huda, memberikan syafaat yakni kepada orang yang telah membangun mushola Miftahul Jannah. Oh, Jannah. Kepada orang yang telah membangun mushola Miftahul Jannah, orang yang bersedekah membangun Miftahul Jannah, dan orang yang memakmurkan Miftahul Jannah. Nah,
Ini listrik bisa nyala karena sedekah, betul. Itu keran airnya bisa ngalir karena sedekah. Ini karpet bagus, warnanya biru, terang, kontras, hati lapang, lega. Ini karena sedekah. Ini sound system bisa bunyi karena sedekah. Itu yang namanya kipas angin muter, kita tenang, adem, sejuk di dalam ini mushola Miftahul Jannah. Ini karena adanya sedekah. Ini lauk pauk segala buah-buahan karena sedekah. Taklim pengajian jalan karena adanya sedekah. Nanti yang lebih dulu dipanggil masuk surga adalah orang yang membangun dan menjaga daripada kegiatan-kegiatan syiar mushola Miftahul. Mudah-mudahan kita orang-orang yang nanti ada di dalamnya, amin. Nah, baru dipanggil imamnya siapa, makmumnya siapa, marbotnya siapa, yang suka ngaji siapa. Mudah-mudahan ini semua kita termasuk yang dapat ada di dalamnya, amin, Allahumma amin. Nah, ini yang pertama, artinya apa? Setelah kita memperingati Maulid Nabi ini, maka sholatnya yang tadinya di rumah jadi di mushola. Yang tadinya jamaah cuma 2-3 baris, setelah ini Maulid Nabi maka jamaahnya menjadi banyak. Saya sholat di Masjid Jogokarian, itu di Yogyakarta. Kebetulan lagi jalan-jalan ke sana, saya pengen tahu bener nggak itu beritanya. Bener, Pak. Jam 3 malam jamaahnya udah banyak. Kemudian itu sampai pagi jamaahnya penuh, sampai keluar-luar pinggir-pinggir jalan. Bukan orang mana-mana, orang situ. Bukan orang mana, orang situ. Jalan kaki itu. Saya datang ke situ 3:30 itu. Ramai itu masyarakat pada jalan kaki segala macam itu. Artinya apa? Itu Jogokarian udah kayak Mekah itu. Jogokarian udah kayak Madinah. Bayangin sholat taraweh, sholat 5 waktu aja subuh itu jamaahnya kurang lebih hampir 5.000 itu. Bayangin itu. Itu sholat subuh, lebih-lebih sholat Idul Fitri, sholat Idul Adha. Ini yang namanya Masjid Jogokarian. Jadi duit kasnya nggak pernah ada dia, habis terus, habis datang, habis datang, habis datang. Itu yang namanya Masjid Jogokarian. Mudah-mudahan ini Miftahul Jannah seperti Masjid Jogokarian, amin. Nah, yang kedua, agak eho ini ya, coba agak berat dikit ya. Yang kedua, kita berada di rumah Allah ini, tadi ngapain? Sholat subuh. Ayo, mau sholat apa disolatin? Mau berangkat sendiri ke masjid apa diberangkatin? Mau ajan apa diajanin? Mau baca apa dibacain? Mau doa apa didoain? Mau tahlil apa ditahlilin? Nah, kita berada di rumah Allah ini. Ini guru kita Bapak Kiai Haji Yahya Hashim, Bapak Kiai Haji Mutaya Haka, Pak Kiai Haji Nasrin. Ini menyampaikan kepada kita betapa besarnya pahala kita melaksanakan sholat subuh berjamaah. Di antaranya apa? Itu ganjaran pahalanya adalah yakni dunia berserta isinya. Ini sholat subuh berjamaah. Bayangin pahalanya yakni dunia beserta isinya. Jadi Pak Harto kaya, masih kayaan orang sholat subuh. Pak Sandiaga Uno duitnya triliunan, tapi masih kayaan orang yang sholat subuh. Betul? Nah, kemudian fadilah yang namanya pahala sholat subuh berjamaah itu
itu disaksikan oleh semua malaikat. Lalu dijaga dirinya daripada api neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilindungi, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian dijanjikan Allah nanti bakal dapat melihat Allah di surganya Allah Subhanahu. Ini diantara ganjaran-ganjaran orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan nanti setelah Maulid Nabi ini sholat subuhnya penuh sampai keluar-luar. Orang kagak ada yang masuk. Insya Nabi bersabda, miftahul jannah shalah. Kunci masuk surga adalah salat. Bapak punya rumah, ada pintunya, nggak ada kuncinya, bisa masuk nggak? Bapak punya motor, bapak punya mobil, nggak punya kuncinya, bisa nggak itu mobil motor kita pakai? Nggak bisa. Betul. Miftahul jannah as-shalat, kunci surga adalah salat. Artinya apa? Nggak bakal orang masuk surga itu orang kalau kagak salat. Dia puasa, puasanya tertolak. Dia sedekah, sedekahnya tertolak. Dia haji, hajinya tertolak. Dia puasa Ramadan, puasa Ramadannya tertolak. Dia baca Quran, baca Qurannya tertolak. Kalau itu orang tidak melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, karena itu kerjakanlah yang namanya sholat. Innani annallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikanlah salat untuk mengingat aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Bahwa amal yang pertama kali nanti diperiksa pada hari kiamat adalah salat. Apabila salatnya baik, maka yang lain Allah terima. Apabila salatnya nggak dikerjain, yang lain bakal kagak diterima. Artinya apa? Kerja dulu baru gajian. Betul? Minta salat dulu, ibadah dulu, baru kita minta. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Jadi sholat dulu, sujud dulu, ibadah dulu, baru minta. Nah, ada sebuah kisah di zaman Rasulullah SAW, lagi duduk nih Pak seperti ini di majelis. Ada seorang ibu-ibu datang, dia lari-lari kecil menemui Rasulullah SAW. Setelah dekat dengan Rasulullah, nih ibu sambil cerita, sambil nangis. Ya Rasulullah, ada apa ibu? Anak saya baru saja meninggal dunia. Lalu nggak ada orang yang mau mengurusi jenazahnya ya Rasulullah. Lalu Nabi mengutus Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab. Wahai Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, silakan kamu lihat itu jenazah anak ibu itu. Sampai di sana, ini Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq terkejut. Kenapa? Itu jasadnya berubah seperti babi hutan yang hitam. Lalu menemui Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq dan Umar bin Khattab, menyampaikan, ya Rasulullah, ada apa wahai Umar, Abu Bakar? Ternyata jasad daripada anak tadi, ibu tadi yang meninggal, itu jasadnya berubah seperti babi hutan yang hitam. Nah, akhirnya Rasulullah SAW ini datang bersama Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Setelah sampai, benar
apa yang dikatakan Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab. Lalu Rasulullah berdoa, ya Allah, kembalikan wujud asli daripada almarhum anak muda ini dengan seizin Allah berubah kembali seperti manusia biasa. Kemudian dimandikan, dikafani dan disolatkan. Nah ketika ini jasad mau dikuburin, kan dibuka ya, tali pocongnya dibuka, wajahnya dibuka. Nah ketika ini jasadnya, kain kafannya mau dibuka, berubah lagi nih seperti babi hutan yang hitam. Lalu Nabi berdoa kembali, ya Allah, kabulkan doa kami, ini anak muda kembalikan wujudnya seperti manusia biasa. Lalu dimakamkan selesai, Nabi tanya sama kedua orang tuanya, ya ibu, ya bapak, apa gerangan dosa anak muda ini? Kok seperti ini jasadnya? Orang tuanya menjelaskan, ya Rasulullah, anak saya ya Allah enggak pernah sholat. Enggak pernah sholat, apalagi durhaka sama kedua orang tua. Naudzubillah min. Nah untung tuh Pak, Nabi pernah berdoa seperti itu. Coba saya tanya, banyak enggak orang Islam yang kagak sholat? Coba seandainya Nabi enggak berdoa seperti itu, banyak orang mati jasadnya seperti babi hutan yang hitam. Kira-kira ada enggak yang kuburin kalau begitu? Ketika lagi dikuburin berubah lagi jadi seperti wujud babi hutan yang hitam. Nah alhamdulillah doa Nabi Allah kabulkan. Saudara kita yang tidak sholat tapi wujudnya sama seperti manusia sebagaimana orang-orang yang sholat. Alhamdulillah. Nah di zaman Umar bin Khattab ada orang Pak lagi mau disolatin. Ketika ane mau disolatin, kain kafannya bergerak-gerak. Kain kafannya bergerak-gerak. Lah kalau kain kafannya bergerak-gerak, ketika yang nyolatin bubar apa terus itu? Bubar. Bayangin kain kafan bergerak-gerak, itu mayit ketika mau disolatin maju mundur semua. Lalu ada yang ngambil kayu. Kenapa? Jaga-jaga ada apa ini di kain kafannya. Ternyata setelah dibuka ada seekor ular yang melilit itu leher si mayit dan memakan daging itu leher si mayit. Ketika ular itu akan dibunuh, ini ular berkata, la ilaha illallah. Ketika ular itu mau dibuang, ini ular lagi, la ilaha illallah. Maknanya apa? Aku ini diutus oleh Allah untuk menyiksa ini mayit. Kenapa? Karena waktu hidupnya ini orang gak pernah sholat. Nah karena itu yang sholat aja celaka itu, betul. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat, yakni orang yang lalai dalam mengerjakan sholat. Subuh jam 4 lewat 25 menit, setengah 6 baru subuh. Ada yang begitu? Johor jam 12 kurang 15 menit, setengah 3 baru sholat johor. Asar jam 3 kurang 20 menit, setengah 6 baru sholat asar. Orang yang seperti ini dia sholat kata Allah tapi celaka. Nah karena itu maka sholatlah kita tepat waktu agar kita semua mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu. Nah ini yang kedua, kita tadi melaksanakan sholat subuh, alhamdulillah. Nah kemudian yang ketiga,
Kita ngapain tadi di masjid, di musola ini? Membaca Al-Quran, karena kita tahlilan, betul? Kita yasinan, alhamdulillah. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena Al-Quran yang kita baca nanti jadi syafaat di hari kiamat. Banyak-banyaklah baca Al-Quran. Setiap huruf Al-Quran adalah doa. Setiap huruf Al-Quran adalah kemudahan. Setiap huruf Al-Quran adalah pertolongan. Setiap huruf Al-Quran adalah hidayah, adalah petunjuk, adalah pahala, adalah mukjizat. Jadi kalau kita lagi baca Quran, kita punya anak, anaknya lagi sekolah, anaknya mau kuliah, anaknya mau cari pekerjaan, anaknya mau cari jodoh, anaknya lagi minta keturunan, kita dalam perjalanan, anak kita sedang sakit, maka makna Al-Quran yang kita baca maknanya adalah doa. Artinya apa? Ya Allah, dengan Al-Quran yang saya baca, ya Allah, anugerahkan anak saya ilmu yang manfaat, amin. Ya Allah, anak saya sedang kuliah, tuntaskan sampai selesai. Berikan rezeki yang banyak, yang halal. Kalau jauh, dekatkan ya Allah. Kalau masih di atas langit, turunkan ya Allah. Kalau masih di dasar bumi, keluarkan ya Allah. Kalau ada yang haram, halalin ya Allah. Ini mana kita sedang membaca Al-Quran. Ya Allah, dia sedang cari kerjaan, selesai ya Allah kuliahnya, maka takdirkan cepat dapat pekerjaannya. Dia belum punya jodoh, ya Allah takdirkan percepat jodohnya. Belum punya keturunan, takdirkan punya keturunan. Ya Allah, anak saya sedang sakit, ya Allah sembuhkan penyakitnya. Alhamdulillah. Ini makna Al-Quran yang kita baca. Kalau kita sedang perjalanan, dengerin tuh recorder kita, tip kita, HP kita Al-Quran, artinya kita berdoa, ya Allah berikan kemudahan, kelancaran, keselamatan ketika kita dalam perjalanan. Ini enggak, dari rumah sampai berangkat sampai pulang setelah musik terus musik. Hei, betul. Dari rumah sampai berangkat pulang musik aja musik. Padahal yang namanya perjalanan, kalau enggak ditabrak, ya ditabrak. Kalau enggak disenggol, ya disenggol, betul. Coba lihat itu di CBD Cibubur tuh, orang berangkatnya sehat walafiat, motornya bagus, pakai helm. Tahu-tahu ada mobil tangki Pertamina, remnya blong. Karena remnya blong, itu motor lebih 10 dilindes, mobil ditabrak. Bayangkan itu mayit korban berada di bawah mobil tangki Pertamina, betul. Ada yang badannya hancur, kakinya hancur, kepalanya masih nempel itu di ban. Nah coba kalau itu dalam perjalanan cuma musik doang, emang yang nolongin musik gitu, betul. Coba kalau dalam perjalanan itu kita dengerin bacaan Al-Quran, maka sama saja kita wafatnya dalam keadaan husnul. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Nah ini kita telah membaca Al-Quranul Karim. Ayo, lebih banyak mana megang HP sama megang Al-Quran? Lebih banyak mana baca HP sama baca Al-Quran? Nanti yang nolongin HP apa Al-Quran? Al-Quranul Karim. Hadirin al-hadirat rahimakumullah. Nah ini yang ketiga. Kemudian kita yang keempat itu, sebelum kita bersalawat tadi ditutup dengan doa, betul. Ud'uni astajib lakum. Kata Allah, berdoalah kepadaku pasti akan aku kabulkan, benar.
Saya tanya, Allah ingkar janji enggak? Allah bohong enggak? Lain dengan kita, kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Yang minjem duit lupa, yang minjemin ingat. Betul. Yang minjemin ingat, yang minjemin lupa, yang minjem ingat. Yang minjem lupa, yang minjemin ingat. Awas, nggak boleh mati bawa hutang. Kalau ada orang mati bawa hutang, maka pahala puasanya belum diterima. Dia ngaji, ngajinya belum diterima. Dia sholat, sholatnya belum diterima. Kalau itu orang mati bawa hutang, makanya mati jangan bawa hutang. Nah, itu kan ada pengumuman, saudara-saudara kalau ada hutang piutang mohon diselesaikan secara keluarga dan disampaikan kepada saya, betul. Nah, saya mau tanya nih, yang datang orang banyak duit apa kurang duit nih? Nih yang datang orang banyak duit apa kurang duit nih? Mudah-mudahan kita semuanya orang kaya, amin. Orang kaya bukan yang banyak duitnya, bukan. Betul. Belum tentu yang di perumahan mobilnya banyak, rumahnya gede. Emang kayaan mana orang punya motor sama punya sepeda? Sepeda. Kayaan mana orang punya motor sama mobil? Motor. Saya ulang. Kayaan mana orang punya sepeda sama punya mobil? Sepeda. Bener. Lah kalau mobil kan dit. Kalau sepeda cash. Betul. Kalau sepeda cash. Kalau mobil dit. Jadi kayaan mana? Motor sama sepeda? Kayaan motor. Mahalan? Motor. Walau hidup sederhana, asal sehat jiwa raga, juga hutang tak punya, itulah orang yang kaya. Jadi hutang kagak punya, makan apa aja boleh, itu namanya orang kaya. Dah, ini mudah-mudahan doa kita semua dikabul Allah Subhanahu. Nah, tadi doa tuh. Tadi doa dibaca, kita dengar, kita aminkan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afa indal hisab bi rahmatika ya arhamar. Tadi doa yang dibaca guru kita aminin tuh, betul. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil, agar kita wafatnya husnul. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'il. Itu doa yang kita dengerin. Artinya apa? Ya Allah, mudahkan saya dalam menghadapi sakaratul maut. Ya Allah, jaga daripada neraka dan mendapatkan kemaafanmu ketika dihisab dan wafatnya dalam keadaan husnul. Nah, saya kasih tahu nih, Bu. Oh, dengerin dia. Kali tidur kali. Nah, ciri-ciri orang yang wafatnya husnul khotimah. Mudah-mudahan ciri-ciri ini kita ada di dalamnya, amin. Satu, ciri-ciri orang yang wafatnya husnul khotimah. Di kedua, alisnya ini, alis apa ini? Pelipis ya. Pelipis atau alis. Ini berembun. Jadi kalau ada orang sakaratul maut, ini di dua pelipisnya berembun, berair, ini namanya ciri-ciri itu orang wafatnya husnul khotimah. Apalagi keluar air mata ketika sakaratul maut. Apalagi yakni hidungnya mekar. Kalau salah satu ciri ini ada, itu orang wafatnya husnul khotimah. Pernah menyaksikan yang begitu? Nah, mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya, amin. Nah, kemudian selain ada yang husnul khotimah, ada orang yang wafatnya su'ul khotimah. Apa itu? Ciri-cirinya, kalau ada salah satu ini ada, maka orang itu wafatnya su'ul
Satu, yakni daripada sudut bibirnya ini keluar busa. Jadi kalau ada orang meninggal dunia sakaratul mautnya itu di sudut bibirnya berbusa, maka ini ciri-ciri tanda orang itu wafatnya su'ul khotimah. Atau ciri yang lain, yakni ketika sakaratul maut ini badannya merata membiru seperti jantung pisang yang direbus. Ini ciri-ciri orang yang wafatnya su'ul khotimah. Apalagi cirinya, matinya mengorok seperti sapi yang mau dipotong. Maka kalau ada ciri-ciri seperti itu, ini orang wafatnya su'ul khotimah. Artinya apa? Diajab oleh Allah ketika ruhnya belum keluar. Diajab oleh Allah ketika ruhnya belum keluar. Sementara tuh yang tadi dua pelipisnya berembun, keluar air mata, hidungnya mekar, artinya apa? Rahmat Allah turun sebelum itu orang atau proses sakaratul maut. Mudah-mudahan kita orang-orang yang ada di dalamnya. Amin. Amin Allahumma amin. Nah, ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti insya Allah kita bertemu kembali pada acara-acara yang lain, karena ibu-ibu kayaknya ini pengen cepat-cepat pulang, Pak. Ingin cepat-cepat pulang. Mau masak, Bu, ya? Dan ini saja yang dapat saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kesalahan dari saya pribadi kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian ilmu nasihat Mau'izatul Hasanah yang sudah disampaikan oleh penceramah kita pada hari ini. Ya, tentunya kalau kita bisa ambil dari poin-poin yang beliau sampaikan, poin yang paling penting adalah sholat. Ya, tadi sudah disampaikan kalau sholatnya benar, insya Allah semua amalnya benar. Tapi kalau sholatnya nggak benar, ya tadi sudah disampaikan, ya di zaman baginda Rasul orang yang nggak sholat pada saat meninggal wujudnya berubah menjadi babi. Coba kalau Rasul nggak berdoa agar wujudnya dikembalikan seperti manusia, wah zaman sekarang gimana kira-kira? Itu orang meninggal nggak ada yang mau nyolatin, pada takut. Ya, pas mau dikuburin dibawa di dalam, ya pas dibuka berubah lagi jadi babi lagi. Ya repot nih, Cang Ogot biasa nih nanam, ya nurunin apa jenazah. Kalau nemuin yang kayak gitu repot urusannya Cang Ogot, ya ogah besok-besok. Ya apalagi pas mau nyolatin, ya itu jenazah dililit ular, kapok juga. Ya makanya beliau sampaikan tadi, ya mau ngaji apa mau di ngajiin, mau sholat apa di sholatin, mau tahlil apa di tahlilin. Nah mumpung masih pada hidup nih kita semua, ya masih sehat, masih panjang umur, manfaatin waktu, jangan sampai menyesal. Ya beliau tadi sampaikan di Masjid Jogokarian sholat subuhnya ada sekitar 5.000 jamaah, itu luar biasa itu. Ya, nah kira-kira Miftahul Jannah gimana kira-kira nih? Bisa nggak nih jamaah nih besok meramaikan sholat subuh? Mana Jimul? Jimul? Berapa orang Jimul? Banyak, alhamdulillah. Tadi penuh. Ya mudah-mudahan nih jadi awal yang baik. Ya. Ibarat HP udah loyo dicas. Ya. Kenapa? Kalau orang nggak ngaji memang repot, Pak. Nggak dapat nasihat, nggak dapat ilmu. Akhirnya apa? Dia akan landai. Ujung-ujungnya tambah menurun. Tapi kalau ada kegiatan seperti ini, mau itu maulid ke Isra Mi'raj ke, atau kegiatan-kegiatan yang di situ ada ceramah agama, itu jadi ibarat HP itu kita dicas.